Selamat pagi, salam sejahtera, salam kasih Yesus Kristus kepada kita semua, saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada pada hari ini. Saya percaya Yesus selalu beserta kita dan berkat Tuhan melindungi dan membimbing kita. Terpujilah nama Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, renungan kita pada hari Sabtu 9 Maret 2024 didasarkan pada Injil Kristus menurut Santo Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rendah hati. Janganlah menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Bisa jadi di balik matamu tercoret noda yang lebih hitam dari orang yang kamu pandang rendah. Sebab ketika kamu sedang memandang rendah terhadap orang lain, sesungguhnya orang lain pun sedang mempersiapkan sesuatu untuk memandang rendah juga akan dirimu. Hendaknya kita selalu berpikiran positif, menghormati satu dengan yang lain, supaya juga yang lainnya menghormati kita. Saudara-saudara yang terkasih, Injil hari ini juga Yesus memberi perumpamaan dua orang di bait Allah yang pergi berdoa. Yang satunya adalah seorang pemungut cukai yang dibenci oleh bangsa Israel, dan yang satunya adalah seorang Farisi. Lalu orang Farisi ini dalam doa dan dalam seruannya kepada Tuhan, ia selalu menganggap dirinya sudah benar di hadapan Tuhan dengan mengandalkan segala perbuatan baiknya menurut versinya. Sedangkan pemungut cukai berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia menepuk-nepuk dadanya sambil berkata, "Ya Allahku, kasihanilah aku orang berdosa ini." Pemungut cukai sungguh menyadari bahwa segala perbuatannya yang tidak dikehendaki adalah dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan. Sedangkan orang Farisi mengandalkan segala kebaikannya di hadapan Allah dalam doanya, tanpa mengakui kekurangannya. Karena ia sudah melakukan semua apa yang baik di dunia ini. Tetapi ia lupa bahwa ia juga orang berdosa. Dia menganggap dirinya sudah sempurna dan benar. Padahal kesempurnaan yang sesungguhnya adalah milik Allah semata. Bahkan kita sempurna saja pun kelak hanya karena belas kasih-Nya, bukan karena hasil perbuatan kita. Kembali kepada kita saat ini. Apakah kita merasa diri sebagai orang baik dan lebih baik dari orang lain? Karena tidak merampok, bukan preman, tidak berzina, bukan koruptor, dan hal sebagainya. Bekerja dengan jujur, dan semua hal-hal yang baik sudah kita lakukan. Ditambah lagi rajin beribadah, berpuasa, berpantang, beramal, dan rajin memberikan perpuluhan bagi gereja. Rasanya hampir sempurna untuk menjadi seorang pengikut Kristus. Sungguh luar biasa. Dan itu juga hal yang baik. Namun seperti peribahasa perlu kita pahami dan perlu kita renungkan. Jika kita berhadapan dengan Sang Pencipta kita, karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Justru ketika kita muncul pernyataan dan perkataan bahwa kita lebih baik dari orang lain, kita sudah lebih benar dari sang pemungut cukai, maka semua hal yang baik yang kita lakukan menjadi tidak berarti di hadapan Tuhan.
Jangan sekali-sekali katakan kebaikanmu di hadapan Tuhan. Karena kebaikan itu jauh lebih kecil dari dosa yang sudah kita perbuat. Bahkan kalau ditimbang-timbang nanti sebelum masuk kerajaan sorga, dosamu dan dosaku jauh lebih besar daripada perbuatanku dan perbuatan baikmu selama di dunia ini kecil. Maka Rasul Paulus mengatakan, biarkanlah Tuhanku lebih besar dan aku semakin kecil. Artinya, biarkanlah kemuliaan nama Tuhan terjadi atas semua orang, termasuk pada diriku, termasuk juga pada dirimu. Tetapi aku semakin rendah hati. Aku semakin tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Aku semakin tidak ada gunanya seolah-olah aku orang hina di hadapan Tuhan. Sebab yang mengatakan, barang siapa yang terdahulu, ia akan menjadi yang terbelakang. Dan barang siapa yang terbelakang, ia akan menjadi yang terdahulu. Sebagai manusia, kita memiliki kecenderungan memamerkan kebaikan dan kontribusi yang telah kita lakukan. Namun melalui ayat perikop hari ini, Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa yang terpenting dari semua itu adalah kerendahan hati yang senantiasa diiringi oleh pertobatan yang tulus kepada Tuhan. Rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, mudah dipahami, gampang diterima oleh siapapun dan oleh kalangan siapapun. Maka pada bacaan kitab Nabi Hosea mengajak kita untuk berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia katakan di sana pada bacaan pertama di kitab Nabi Hosea, ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Hosea 6 ayat 3. Begitulah kasih Allah itu mengajak kita untuk terus-menerus menjadikan diri kita seorang yang rendah hati, seorang yang bersabar, seorang yang dikagumi, bahkan seorang yang dihormati. Tapi kita bukan mencari penghormatan di mana-mana. Hormatilah orang lain jika engkau mau dihormati. Seorang yang tulus dalam melayani tanpa memandang status sosial seseorang. Tidak melihat karena dia punya, karena dia memiliki sesuatu. Maka yang kecil ditinggalkan, ditiadakan, dinomorsekiankan. Ingat, tanggung jawab kita sebagai pelayan sabda, menegakkan keadilan dalam kasih, merangkul mereka yang kecil, merangkul mereka yang lemah, hadir di tengah-tengah mereka, tanpa meninggalkan mereka juga yang kuat. Sehingga yang kuat dan yang lemah bersatu menjadi satu kesatuan hanya untuk demi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Kristus. Maka ia katakan dalam Injil Lukas, barang siapa meninggikan dirinya akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan dirinya akan ditinggikan. Rendah hatilah karena Kristus juga rendah hati. Terpujilah nama Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.